You will then be required to submit your vote within the window period. Kita belum terima lagi laporan daripada FAM berhubung dengan mana yang berjaya, mana yang belum. Di sela-sela jeda pertandingan ronde ketiga, tentu saja semua tim yang ada akan melakukan evaluasi besar-besaran mengingat 4 laga terakhir yang jadi krusial. Namun dari semua itu, Indonesia memang sudah menyiapkan rencana berjangka bagi kemajuan tim nasional. Enggak cuma dari senior, tapi yang tingkat U20 hingga U17 pun juga dipikir. Nah, yang bikin salut tentu saja keberanian Sintayong bersama PSSI untuk banyak percaya pada para pemain muda. Maka dari itu tak heran jika tim U20 yang akan berlaga di Piala Asia benar-benar disupport sedemikian rupa. Selain itu, tim Piala AFF pun juga diserahkan ke pemain U22 yang pada akhirnya jadi tim termuda di turnamen itu dengan rataan usia 20,4 tahun. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Indonesia ini lantas banyak mendapatkan pujian, tak terkecuali AFF yang ikut bangga. Bahkan Federasi Sepak Bola ASEAN ini tanpa basa-basi menyebut bahwa skuad Garuda sebagai raksasa Asia Tenggara yang telah bangkit. Bukan hanya itu, kemenangan atas Arab Saudi kemarin pun kian membuat AFF mengklaim bahwa timnas Indonesia levelnya sudah setara dengan negara-negara elit Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Kemenangan atas tim Arab Saudi yang termasyur, negara yang telah bermain di Piala Dunia FIFA sebanyak 6 kali, berarti Indonesia kini sejajar dengan beberapa tim papan atas sejati di benua itu. Tulis AFF di laman resminya dikutip Sabtu 30 November. Sorotan yang diberikan oleh Federasi ASEAN ini pun seakan direspon oleh Pak Ketum kita, Pak Erick Thohir. Dengan 4 laga tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Pak Erick bakal mengundang semua Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara buat menjadi saksi timnas Indonesia. Selain sebagai saksi, ini juga jadi langkah agar bisa membawa kemajuan bagi sepak bola ASEAN. Ya, hal ini tak terlepas dari Indonesia yang jadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erick Thohir menjelaskan akan kembali mengirim undangan kepada Presiden Federasi di Asia Tenggara untuk diajak melihat langsung pertandingan timnas Indonesia. Diketahui sebelumnya pun Presiden Federasi Sepak Bola Thailand sudah bertemu langsung dengan Pak Ketum, di mana Madam Pang berharap ini jadi langkah awal agar bisa memajukan bersama sepak bola Asia Tenggara, yang mana Indonesia akan menjadi penggerak dalam merekatkan hubungan antar negara di sektor sepak bola. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa memiliki sosok Pak Erick di kepengurusan tim nasional menjadi hal yang sangat untung bagi kita. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan memuji kemajuan yang terjadi pada timnas Indonesia yang mengalami peningkatan pesat hingga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi ditambah timnas Indonesia yang kini menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C ajang tersebut memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tak pelak, pria berkepala pelontos itu memuji sepak bola ASEAN yang dinilai memiliki masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Infantino juga menyoroti ASEAN yang saat ini sedang berkembang pesat setelah baru-baru ini menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia Wanita FIFA Australia dan Selandia Baru 2023. Kemudian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023 hingga Filipina yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal Wanita FIFA 2025 pertamanya. Negara-negara ASEAN dinilai menunjukkan hasil yang kuat pula dengan Australia dan Indonesia yang mampu bersaing untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Karena itu FIFA benar-benar mengakui kalau sepak bola ASEAN saat ini telah berkembang pesat tak lepas dari andil Indonesia. Pujian demi pujian yang datang dari Federasi ASEAN sampai dunia ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Federasi Benua Kuning atau AFC, yang nggak tahu deh gimana ya. Ya, kayak yang udah kita tahu sebelumnya, potensi standar ganda benar-benar bisa diterapkan oleh AFC ketika merespon permintaan khusus Bahrain yang ingin laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral Maret mendatang.
Ya, permintaan mengejutkan dilayangkan Bahrain kepada AFC menyoal agenda laga away melawan timnas Indonesia. Secara khusus, Bahrain meminta agar laga tandang melawan tim Garuda dipindahkan ke tempat yang lebih netral. Adapun alasan Bahrain mengajukan permintaan tersebut lantaran masalah keamanan skuad jika dipaksakan untuk bertandang ke Indonesia. Dalam pernyataan resminya pun, Bahrain menjelaskan bahwa pihak mereka mendapatkan ancaman dan juga serangan siber. Karena ini, gerak cepat pun dilakukan oleh PSSI yang berharap sekaligus menuntut AFC untuk tidak mengabulkan permohonan Bahrain tersebut. Tapi bukannya mengambil keputusan dengan matang, AFC terkesan memihak Bahrain dan merespon permintaan itu dengan merilis pernyataan akan disuguhkannya bersama pihak yang terlibat, yakni PSSI, BFA, dan juga FIFA. Jelas apa yang dilakukan oleh AFC ini membuat publik tak terima, sebab jika menilik rekam jejaknya, AFC pernah membuat keputusan yang bersifat standar ganda menyikapi hal yang hampir sama. Momen itu terjadi saat AFC beberapa waktu lalu mengeliminasi alias mendiskualifikasi salah satu klub India dari ajang Champions League 2. Ia adalah Mohun Bagan yang terasa dicoret oleh AFC karena sempat mengajukan perpindahan venue saat akan berlaga melawan klub Iran Trator SC. Namun tak berselang lama, AFC memberikan respon berbeda yang cenderung menyiratkan pesan standar ganda. Mereka mengeluarkan keputusan mengubah jadwal digelar di tempat netral, dan karena ini negara tim Tang Iran itu berhasil keluar sebagai pemenang. Disinggung soal alasan pemindahan venue tersebut, keputusan itu diambil dengan dalih mempertimbangkan situasi terkini yang terjadi. AFC juga berdalih keputusan pemindahan itu dikeluarkan setelah diskusi panjang kepada FIFA dan para pemangku kebijakan lainnya. Melihat keputusan AFC yang terlihat menerapkan standar ganda tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya bagi timnas Indonesia. Jikalau AFC benar-benar mengabulkan permintaan Bahrain, tentu hal itu akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia sekaligus keuntungan buat tim lawan. Tapi terlepas dari itu, sejatinya pihak FIFA sudah sempat menegaskan melalui anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kalau venue pertandingan Indonesia versus Bahrain nantinya akan tetap bertempat di SUGBK. Meski belum tahu bagaimana fixnya, tapi harapannya Indonesia dapat perlakuan seadil-adilnya dari aliansi tim Tang itu. Nah, kembali ke Piala AFF yang akan bergulir beberapa hari lagi. Sintayong memang lebih memilih mengandalkan sejumlah pemain U22 dari kompetisi domestik, serta beberapa bintang diaspora berusia di bawah 25 tahun sebagai andalannya. Meski tidak menggunakan kekuatan terbaiknya, namun ternyata para fans Garuda tetap berharap Sintayong bisa membawa timnas Indonesia meraih gelar juara di Piala AFF ini. Dan menganggap ekspektasi tinggi tersebut, Sintayong pun buka suara dan mengingatkan bahwa hal itu cukup sulit untuk diwujudkan. Ya, itu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga, ucap Sintayong usai memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta para fans untuk tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi lantaran timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF kali ini merupakan skuad muda. Ya, apa yang diungkapkan oleh Coach Shin ini memang benar adanya. Kita harus kembali ingat kalau tujuan dari diturunkannya para pemain muda di AFF ini adalah sebagai uji coba dan memberikan kesempatan buat para pemain muda Indonesia. Jadi apapun nanti hasil yang didapat di AFF, itu adalah hasil yang tidak bisa dijadikan tolak ukur tim Garuda yang notabene sudah di level yang lebih dari sekedar AFF.